pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Kita berharap hari ini kita selalu dalam lindungan Tuhan. Seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, silakan Marcel untuk memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa untuk sahabat kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini tanggal berapa? 10 November. Ada yang tahu? Seperti biasa kita memperingati hari apa setiap 10 November? Hari pahlawan. Hari ini kita mau mengenang jasa-jasa mereka. Untuk itu kita mau menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Maju Tak Gentar. Penuh semangat. Hadir semua. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasanya, Ibu akan mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang seperti biasa kita lakukan. Selama proses pembelajaran berlangsung, bila tidak ada yang perlu mendadak, tidak diizinkan untuk keluar dari ruangan. Pelajaran kita minggu yang lalu tentang apa? David dulu, ayo David. Materinya tentang pemanfaatan sumber daya alam dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. hari ini kita juga mau belajar tentang sumber daya. Tapi sumber daya yang kaitannya dengan ketahanan pangan. Manfaatnya kita mempelajari sumber daya alam yang ada di sekitar kita untuk ketahanan pangan. Agar ketahanan pangan kita itu kuat. Kenapa? Karena sumber daya alam di negara kita itu sangat banyak. Sehingga banyaknya sumber daya alam itu harus dimanfaatkan. Nah, semua sudah lihat ini gambar apa? Kalau yang di sebelah kiri gambar apa? Ada apa di situ? Ayo. Ada? Kedelai, kacang tanah, singkong. Kalau yang di sebelah kanan? Ada sayur, daging, ikan. Semua yang ada di gambar ini rata-rata kita pernah makan. Kita memakannya sebagai sumber makanan karena memang kita butuh makan. Itu memang kebutuhan manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini, diskusi kelompok diharapkan peserta didik mampu menganalisis potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan juga peternakan untuk ketahanan pangan nasional dengan baik. Dalam proses pembelajaran ini, saya akan melakukan penilaian, baik penilaian individu maupun pada saat kerja, saya akan melakukan penilaian. Jadi, saya harap semua siswa ketika berdiskusi nantinya, saya mengharapkan keaktifannya di dalam diskusi. Begitu, mulai sekarang sudah bisa dibentuk kelompoknya. Kita menyaksikan video pembelajaran yang berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah pengertian pangan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia. Dan yang terakhir adalah peternakan. Peternakan adalah kegiatan membudidayakan hewan ternak
dengan tujuan mendapatkan hasil dari kegiatan tersebut. Misalnya adalah ternak sapi, kerbau, kuda, dan babi. Sekian, terima kasih. Glory Geografi. Oke, itu dia video pembelajaran untuk materi hari ini. Tadi sudah kita menyaksikan sama-sama video tentang materi pembelajaran kita hari ini. Saya sedikit mau menjelaskan tentang materinya. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan itu adalah kondisi pangan bagi negara, terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup dari segi jumlah maupun mutunya. Ada 4 komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan. Yang pertama adalah kecukupan ketersediaan pangan. Saya akan membagikan LKPD, bahan ajar, dan juga bahan ajar. Perhatikan semua petunjuk daripada LKPD. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan ke saya. Silakan setiap kelompok berdiskusi. Saya kasih waktunya 20 menit. Baik, waktunya sudah habis. Sudah selesai kan? Masing-masing kelompok menyepakati siapa yang akan bertugas dalam presentasi, siapa yang akan menjadi moderator, siapa yang akan menjadi notulen. Dari tempat duduk kelompoknya, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Untuk kesempatan pertama, saya berikan waktu kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi teman-teman. Berpikir kritis. Tuliskan hasil analisis kalian terhadap video yang sudah kalian amati sebelumnya. Setelah memperhatikan video mengenai ketahanan pangan, industri dan energi, analisis hasil-hasil perkebunan apa saja yang memiliki potensi untuk ketahanan pangan. Analisis hasil literasi. Tuliskan informasi yang kalian dapatkan dari literatur di atas. Apa saja jenis produk pangan lokal yang dapat mendukung ketahanan pangan? Jawabannya, ada beberapa jenis pangan sumber karbohidrat saja yang dikenal secara luas. Pengamatan gambar. Berdasarkan gambar di atas, buatlah tabel persebaran potensi peternakan untuk ketahanan pangan di Indonesia. Berdasarkan tabel di atas, buatlah peta persebaran potensi peternakan untuk ketahanan pangan dengan menggunakan peta yang sudah tersedia di bawah ini. Inilah peta persebaran peternakan dan ketahanan pangan. Jika ada teman kami yang mau bertanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebutkan komoditas perkebunan dan persebarannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Ninja. Adapun jenis komoditas sebagai berikut. 1. Kelapa sawit. Daerah persebarannya Sumatera dan Kalimantan. Oke, buat teman-teman sekalian, apakah ada yang mau bertanya lagi? Ada yang masih mau bertanya? Ya ada, Bu. Demikianlah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Selamat siang semuanya. Siap. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi
kami. Ketahanan pangan, industri dan energi. Berpikir kritis. Setelah memperhatikan video mengenai ketahanan pangan, industri dan energi, analisis hasil perkebunan apa saja memiliki potensi untuk ketahanan pangan. Yang pertama, tebu. Yang kedua, pinat. Ketiga, karet. Analisis apa saja manfaat yang dapat dirasakan apabila ketahanan pangan dikembangkan berdasarkan kekuatan sumber daya lokal. Menciptakan kemandirian pangan yang selanjutnya melahirkan individu yang sehat, aktif, dan berdaya saing sebagaimana indikator ketahanan pangan. Berdasarkan gambar di atas, buatlah persebaran potensi keternakan untuk ketahanan pangan di Indonesia. Berpikir kreatif. Berdasarkan tema di atas, buatlah peta persebaran potensi keternakan untuk ketahanan pangan dengan menggunakan peta yang sudah tersedia di bawah ini. Inilah peta hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan? Jelaskan daerah persebaran hasil pertanian. Persebaran hasil pertanian. 1. Padi atau beras. Daerah penghasil padi atau beras antara lain Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara Barat. Masih ada yang mau bertanya untuk kelompoknya? Kalau tidak ada, silakan ditutup presentasinya. Demikianlah diskusi kami. Terima kasih. Beri aplaus ke kelompok. Terima kasih untuk presentasi masing-masing daripada kelompok. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terkait materi yang sudah kalian diskusikan bersama. Ada 4 potensi sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai sumber ketahanan pangan di negara kita. Yang pertama adalah pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Apa yang bisa diambil kesimpulan dari materi pelajaran yang kita pelajari hari ini mengenai ketahanan pangan? Oke, silakan Pak Noel. Kesimpulannya, ketahanan pangan mempunyai arti dan peran penting bagi kehidupan satu bangsa karena menyangkut kebutuhan sangat penting sehingga potensi sumber daya alam yang tersedia harus dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan pangan. Sumber daya alam yang ada harus dimanfaatkan potensinya dengan baik untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu merupakan suatu hal yang sangat penting, berperan sangat mendasar karena menyangkut kebutuhan hidup. Saatnya sekarang melakukan evaluasi. Saya akan memberikan kuis. Sudah bisa saya bagi? Jangan lupa tulis nama. Silakan kerjakan kuis yang ada di tangan kalian. Saya beri waktu 5 menit dari sekarang. Materi kita berikutnya yaitu tentang potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan bahan industri. Nah, ada pesan yang mau saya sampaikan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu ada langkah-langkah yang dapat kita lakukan. Langkah sederhana ya, langkah sederhana yang bisa kita lakukan pribadi. Jangan menyia-nyiakan makanan kita. Jangan menyisakan makanan. Ambillah makanan itu sesuai kebutuhan kita. Saya mau melakukan refleksi. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Bagaimana tadi? Teman-temannya aktifnya kan? Tidak ada yang membiarkan temannya untuk mengerjakan pekerjaannya sendiri. Bagaimana penilaian kalian ke saya? Baik.
tutup dengan doa. Mari kita berdoa untuk pekerjaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, selamat